Doaku, harapanku. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini dalam renungan ibadah Minggu tanggal 6 September 2020. Seperti apa doa Paulus dan harapan Paulus bagi umat Tuhan saat itu? Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih segala berkat-Mu, pertolongan Engkau dalam hidup kami sampai hari ini. Tolonglah ya Roh Kudus saat kami belajar firman-Mu hari ini, sehingga mengerti, mengenal, memahami kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Doaku, harapanku. Apa yang kita doakan, itulah yang kita harapkan. Misalkan kita berharap anak kita lulus, tentunya doa kita juga diberi pertolongan, anak kita diberi semangat belajar dan yang lainnya. Kita berdoa untuk teman-teman kita, untuk saudara kita yang membutuhkan pekerjaannya, harapannya tentunya dia secepatnya mendapat pekerjaan. Saudara, apa doa Paulus untuk gereja di Efesus saat itu? Mari kita lihat bersama-sama doa Paulus pada jemaat di Efesus. Efesus 3 ayat 16-30. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ada apa di gereja Efesus saat itu? Sehingga ungkapan permohonan doa Paulus, aku berdoa supaya kemuliaan Tuhan menguatkan dan meneguhkan kamu. Jika kita melihat kondisi gereja Efesus saat itu seperti ini. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Latar belakang gereja Efesus, kehidupan jemaat sebelum percaya Kristus adalah hidup di dalam kegelapan, di dalam penyembahan berhala, patung-patung, khususnya Dewi Diana atau sering disebut Dewi Artemis, patung yang dipuja, yang disembah. Tentunya di balik patung pengkultusan benda-benda tersebut ada sesuatu yang harus diperangi. Dan mereka hidup dalam kegelapan. Dan kuasa kegelapan ini sedang mengancam gereja di Efesus. Karena itu firman Tuhan, khususnya doa Paulus kepada gereja di Efesus, kamu harus kuat, kamu harus teguh. Karena kamu sudah meninggalkan hidup dalam kegelapan dan menuju terang di dalam Yesus Kristus. Karena itu untuk mengatasi kuasa-kuasa kegelapan, Paulus mengatakan Efesus 6 ayat 10 dan 12, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan gereja di Efesus saat itu dengan kuasa-kuasa kegelapan yang terus merongrong, melemahkan iman gereja Efesus. Karena itu Paulus berdoa, engkau kuat, engkau teguh, hingga engkau berakar di dalam Yesus Kristus.
dan di dalam kasih-Nya. Untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, doa dan pengandalan kepada Tuhan. Kerahkanlah seluruh perlengkapan senjata rohani. Saudara, saat ini umat Tuhan juga mengalami pertempuran dengan kuasa-kuasa jahat yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia. Kalau dengan firman Tuhan, dengan doa seperti firman Paulus tadi, kita bisa membentengi kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Di dalam Yesus Kristus, kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa iblis dan penyerahan kepada Tuhan. Itulah doa Paulus, itulah harapannya. Jemaat bisa menang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Yang kedua, doa Paulus, harapan Paulus. Jika kita perhatikan di ayat 18-19a, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan kita. Jadi doa Paulus yang kedua, harapan Paulus yang kedua, gereja di Efesus, jemaat di Efesus itu bisa memahami, bisa mengenal kasih Allah yang luar biasa itu. Kasih Allah yang sudah memberikan pengampunan, kasih Allah yang sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang-orang di Efesus. Dengan memahami kasih Allah, dengan mengerti kasih Allah yang begitu dalam, lebar, panjang dan tinggi, dia mengerti artinya anugerah keselamatan, artinya pengorbanan Kristus, artinya pengampunan yang sudah Yesus berikan. Sehingga apa? Kalau kita mengerti kasih Kristus itu luar biasa, sehingga kesusahan, pergumulan, kesulitan yang sedang gereja Efesus hadapi, saya mengerti Tuhan bisa campur, Tuhan bisa menopang, Tuhan bisa menolong, mengangkat, menjamah segala penderitaan, kesulitan yang gereja Efesus hadapi. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13, setiap pencobaan, setiap ujian itu tidak melampaui kekuatan, masih di dalam kuasa Kristus. Karena dengan memahami kasih Kristus, betapa berkat-berkat Tuhan itu luar biasa, melampaui apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Terus saudara, doa Rasul Paulus untuk gereja Efesus, harapannya gereja Efesus memahami kasih Tuhan yang begitu luar biasa, mengalami kuasa di dalam Yesus Kristus, sehingga ada kekuatan, dan kekuatan itu bisa dibagi. Kalau kita bisa memahami, mengenal kasih Kristus begitu luar biasa bagi hidup kita, tantangan, pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini, kita bisa mengerti Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan umatnya, gerejanya. Itulah permohonan Rasul Paulus. Jika kita ingat pujian tiada terukur, kasih Tuhan bagi gerejanya, kasih Tuhan bagi umatnya. Jika kita memahami itu, mengenal itu, mempelajari itu secara terus-menerus, ungkapan syukur, ungkapan pujian kita kepada Tuhan takkan berhenti. Karena apa? Kasih-Nya
pengampunannya, berkatnya sudah nyata bagi kita. Yang ketiga, doa Paulus, harapan Paulus untuk gereja Efesus. Yang ketiga, Efesus 3 ayat 18-19b. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi pleres di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa maksudnya ayat ini? Paulus berdoa supaya gereja Efesus dipenuhi. Pleres dari kata pleroo, memenuhi, secara terus menerus. Kasih Allah, kuasa Allah. Perhatikan, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Pleres atau pleroo di sini bisa berarti dewasa, bisa berarti dipimpin. Jadi doa Paulus kepada gereja Efesus, umat, jemaat, hidupnya dipimpin. Hidupnya makin dewasa di dalam Yesus Kristus. Itulah doa Paulus, harapan Paulus. Dengan makin dewasa, dengan mengandalkan pimpinan Tuhan, kita bisa melewati setiap tantangan. Karena apa? Pimpinan Tuhan bisa membuat orang semakin dewasa, semakin bijaksana di dalam mengatasi kehidupan yang penuh tantangan saat ini. Contoh apa? Tanda pleres, tanda orang dewasa, tanda orang dipimpin oleh Roh Allah. Jika kita perhatikan, tanda orang dipleres, dipenuhi oleh Roh Allah. Yang pertama, mentaati firman Tuhan. Kalau merasa dipimpin oleh Allah, orang itu mentaati firman Tuhan. Yang kedua, ada kerinduan hidup kudus, hidup suci. Yang ketiga, mengeluarkan buah-buah roh. Tanda orang itu dipenuhi, dipimpin oleh Roh Allah. Dan tentunya pesan Tuhan Yesus dan para rasul, yaitu melakukan amanat aku. Jika orang mengklaim dirinya dipimpin Roh Tuhan, tapi tidak mentaati firman Tuhan, tidak ada kerinduan hidup kudus, tidak mengeluarkan buah-buah roh, terlebih gak pernah menceritakan kasih Kristus, tidak bisa. Dia mengklaim, aku sudah kepenuhan, aku sudah dewasa. Tapi dengan tanda-tanda itu kita mengerti apa tanda orang dewasa, apa tanda orang dipimpin Roh Tuhan. Ini doa Paulus dan harapannya, sehingga dengan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, orang itu hidupnya senantiasa mengedepankan taat pada firman Tuhan. Ingat, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan itu senantiasa tidak pernah berlawanan dengan firman-Nya, tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Kalau firman Tuhan berkata terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tapi kalau kita mau mencoba memutar kata itu, bagaimana? Berarti kita mengedepankan suara hati kita. Tidak pimpinan Tuhan, tidak mentaati firman Tuhan. Kalau Anda berkata, aku akan siap melayani Tuhan kalau sudah diberkati, kalau doa-doa aku terkabul. Tapi firman Tuhan berkata apa? Carilah aku dulu, baru semuanya akan ditambahkan. Kalau orang sering mengklaim, mengharapkan berkat dulu, baru aku siap mengiring Tuhan, itu
omong dulu. Pimpinan Tuhan tidak pernah berlawanan dengan firman-Nya. Kalau ada pendeta atau hamba Tuhan berkata, besok tanggal 9, bulan 9 ini, tahun 2020 ini, saya baru mendapat wahyu pimpinan, Yesus akan datang. Jangan dipercaya orang seperti itu. Karena apa? Alkitab firman Tuhan tidak pernah menyatakan kedatangannya hari ini, tahun ini. Tidak pernah. Firman Tuhan cuma berpesan, kamu selalu berjaga-jaga. Karena itu saudara, orang yang merasa dipimpin Tuhan, hidupnya makin dewasa, makin bijak, dan tidak pernah berlawanan dengan firman Tuhan. Itu harapan Paulus, permohonan Paulus kepada gereja di Efesus. Saudara, jika kita perhatikan doa Paulus, harapan Paulus kepada gereja di Efesus tadi, yang pertama, kamu kuat, teguh di dalam Tuhan. Yang kedua yaitu kamu bisa memahami, mengenal kasih Tuhan. Dengan itu, kamu makin dewasa, kamu makin dipenuhi, kamu makin dipimpin oleh Roh Allah. Jika kita lihat doa Paulus di sini, gereja Efesus semakin dekat dengan Tuhan. Karena yang dilawan itu tidak musuh yang kasat mata, tapi musuh yaitu peperangan di udara, roh jahat. Ayat yang terakhir, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita sabar dalam kesesakan, tetap bersukacita dalam pengharapan, dan terus bertekun dalam doa. Paulus, 3 doa tadi tentunya sudah minta hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan. Gereja Efesus kuat, teguh menghadapi setiap persoalan, dan bisa mengenal kasih, memahami kasih Allah dengan benar, dan kepenuhan oleh Roh Allah. Makin dewasa, makin dipimpin hidupnya, sehingga bisa melewati pertempuran rohani. Dengan 3 doa itu, jemaat semakin kuat, mengerti suara Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Suaramu kurindukan. Itulah saat kita berdoa, merindukan suara Tuhan. Tuhan bicara apa? Dan kalau Tuhan bicara firman-Nya kepada kita, sekali lagi, suara Tuhan, pimpinan Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman. Kalau kita ingin diberkati, firman Tuhan berkata apa? Carilah, andalkan Tuhan, kembalikan 1/10 milik Tuhan. Aku akan menghalang, lalang, belalang segala musibah di pesantren, di kebun, di sawah. Tapi kalau kita nggak taat perintah-perintah itu, kita ingin menunggu berkat-berkat Tuhan, berarti kita tidak mentaati firman Tuhan. Berarti kita tidak mendengar suara Tuhan. Ingat, 3 doa Paulus, harapan Paulus tadi tidak ada yang sifatnya jasmani. Semuanya jemaat itu diarahkan mengandalkan Tuhan, paham, ngerti firman Tuhan, mengenal kasih Tuhan, sehingga berkat itu akan diturunkan, lawatan Tuhan itu akan disertai. Mari saudara, segala permohonan, segala doa yang sudah kita lakukan, kita bersukacita dalam pengharapan. Karena Tuhan kita sangat memahami, mengerti apa pergumulan kita,
apa kebutuhan kita. Kita sabar dalam kesesakan, tantangan, situasi, kondisi sekarang ini. Dan terus kita bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami lihat. Biarlah kami imani. Kami meyakini banyak perkara, banyak pergumulan yang sedang kami hadapi. Biarlah kami Engkau kuatkan, Engkau teguhkan. Dan kami terus bisa mengenal kasih-Mu, memahami kasih-Mu. Engkau sungguh nyata pemeliharaanmu, berkat-berkat. Sehingga dalam keadaan apapun kami belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan, pimpinan Engkau sampai saat ini. Kami syukuri, kami kuat, kami sehat sampai detik ini. Berkat perlindungan Engkau, pimpinan Engkau. Dan bila hidup kami semakin mengerti kehendak-Mu, kasih-Mu. Dan kami bersyukur berkat-Mu yang nyata, yang indah bagi kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin.
Ya.